Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Satria di sini. Baik, pada kesempatan kali ini saya sampaikan cara mudah dalam menggunakan Gboard atau Google Keyboard. Baik, kita langsung menuju aplikasi Google Keyboard. Baik, kita langsung menuju setelan keyboard di sini ya. Kita langsung menuju pengaturan Google Keyboard. Ya, di sini. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengaktifkan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk pengaturannya, cara untuk mengaktifkan bahasa di sini kita masuk ke bahasa di sini. Iya, kita masuk di sini. Gunakan bahasa sistem. Nah, di sini. Nah, di sini. Tinggal kita centang-centang aja. Kemudian kita langsung menuju di setelan keyboard ya. Masuk di referensi. Gaya masukkan tombol maju. Baris angka selalu tampilkan baris angka di tata letak baris angka selalu tampilkan baris angka. Nah, di sini kalau kita centang maka angka itu nanti akan tampil di atasnya huruf. Kemudian yang di sini nah, di sini kalau yang ini diaktifkan maka tombol alih bahasanya tidak tampil, namun yang tampil adalah tombol emoji keyboard. Namun kita tidak perlu khawatir karena untuk tombol emoji keyboard masih kita bisa diaktifkan atau bisa digunakan dengan cara yang lain. Jadi kalau kita mengaktifkan dua bahasa di sini, maka di sini sebaiknya diaktifkan. Tampilkan tombol alih bahasa, beralih. Nah, di sini juga diaktifkan. Tombol masukkan suara, beralih. Nah, di sini juga diaktifkan karena kalau kita mau tulis atau ketik dengan voice, maka kita bisa gunakan dengan bersuara saja. Emoji keyboard simbol, tampilkan emoji yang baru saja digunakan di strip saran keyboard simbol. Emoji keyboard simbol, tampilkan emoji yang baru saja digunakan di strip. Di sini kalau kita aktifkan, maka masing-masing huruf di sini mempunyai simbol sendiri-sendiri. Misalnya seperti huruf A, maka seandainya kita tekan lama maka akan tampil huruf simbolnya yaitu @ misalnya. Jadi huruf simbol ini misalnya kita akan mengaktifkan tanda-tanda baca, maka kita tidak perlu menuju ke simbol keyboard. Jadi langsung dengan dari huruf, dan masing-masing huruf ini punya simbol sendiri-sendiri atau punya alternatif sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Mode satu tangan nonaktif. Nah, di sini sebaiknya di nonaktifkan ya. Oke, di sini. Jika tombol ditekan, maju. Berbunyi jika tombol ditekan, beralih. Nah, ini sesuai dengan selera, apa keyboard kita mau dibunyikan atau bagaimana. Atur volume jika tombol ditekan 50%. Nah, ini juga sesuai dengan selera. Bergetar saat tombol ditekan, Di sini sama, sesuai dengan selera. Kekuatan getaran saat tombol ditekan, default system dinonaktifkan. Oke. Tekan lama untuk simbol, tekan tombol lama untuk mengakses simbol petunjuk, tekan lama untuk simbol, tekan tombol lama di sini tekan lama. 100 MB. Tekan lama untuk mengakses petunjuk, artinya kalau di sini ditekan lama maka akan muncul simbol-simbol yang ada di keyboard. Artinya seandainya kita mau mengakses tanda baca, kita tidak perlu ke simbol, cukup tekan huruf dengan ditekan lama, maka di sini akan muncul huruf atau simbol atau tanda-tanda baca. Oke, kita keluar dari sini. Nah, kita masuk di sini. Di koreksi teks. Oke. Koreksi rekomendasi tajuk dalam ya, di sini. Saran, tampilkan kata yang disarankan saat mengetik, tampilkan kata yang disarankan saat mengetik, beralih. Nah, ini diaktifkan karena ini nanti yang akan menentukan kalau kita seandainya membuat shortcut dalam Gboard ini. Lanjut, kita ke sini. Gunakan kata sebelumnya dalam membuat saran. Saran kata berikutnya, gunakan kata sebelumnya dalam membuat saran, beralih. Nah, terus blokir di sini pantas, jangan sarankan kata yang berpotensi menyinggung. Blokir kata tak pantas, jangan sarankan kata. Tampilkan saran emoji, beralih. Nah, di sini ini nanti misalnya kita akan mengaktifkan emoji keyboard,
maka di sini akan ada tombol yang di sebelahnya spasi sebelah kiri. Ini ada tombol koma. Kalau kita tekan lama, di sini akan aktif emoji keyboardnya. Oke, kita lanjut di sini. Sarankan nama kontak, gunakan nama dari kontak yang disarankan. Ya, Saran lanjut hasil di sini. personalisasi, belajar dari aplikasi dan layanan Google serta data yang Anda Ini ketik guna tidak saya meningkatkan aktifkan. saran hasil Juga yang ini Sarankan nama kontak, tidak saya gunakan aktifkan saran, juga. rekomendasi multibahasa, Oke. koreksi maju, menampil, koreksi otomatis, spasi dan tanda baka akan dimasukkan secara otomatis ke kata yang disorot, koreksi otomatis, spasi Oke. dan tanda baka akan dimasukkan. Lanjut di Kapitalisasi sini. otomatis, menggunakan huruf besar pada awal kata pertama di setiap kalimat. Kalau di Kapitalisasi sini otomatis, ini saya menggunakan huruf aktifkan. besar. Titik spasi ganda, mengetuk tombol spasi 2 kali akan Oke. Oke, kita keluar dari sini dan kita menuju ke dikte. Ya, dikte. Kita menuju di sini, dikte. Bantuan dan masukan tombol. Nah, di sini. Bahasa default, bahasa Indonesia dalam daftar. Oke, di sini kita bisa memilih bahasa. Pengenalan ucapan offline, kelola bahasa yang didownload. Nah, ini maksudnya kita bisa mengetik ya atau membuat pesan dengan dikelola offline. Artinya kita tidak menggunakan data. Kita bisa mengelola keyboard ini dengan offline, artinya dengan tidak menggunakan data. Nah, di sini kita tinggal mendownload saja bahasa-bahasanya yang ada di Google Keyboard. Oke, kita keluar dari sini. Oke, kita langsung masuk di kamus. Ya, di sini. Di kamus. Menampilkan kamus pribadi dalam daftar. Nah, di sini tempatnya kalau kita mau bikin shortcut pada keyboard ini. Kamus add-on. Nah, di sini kamus untuk mendownload atau nah, di sini untuk di sini untuk mendownload beberapa bahasa. Jadi supaya kita bisa banyak bahasa, maka downloadnya dari sini. Nah, di sini. Ya, di sini. Bahasa Melayu, bahasa Jawa, ya. Bahasa Sunda, Oke, ini banyak sekali bahasa yang terdapat di sini yang bisa kita download untuk bisa digunakan offline atau kita menggunakan dengan kamus-kamus yang lain. Oke, kita keluar dari sini. Oke, kita masuk di penelusuran ya. Kamus. Di penelusuran. Nah, di sini. Kamus. Penelusuran. Nah, penelusuran prediktif menyarankan query Google penelusuran saat mengetik dalam bahasa yang didukung. Penelusuran prediktif ini diaktifkan. Tampilan tombol G, tampilkan tombol G di keyboard untuk akses yang lebih cepat ke penelusuran. Oke, di sini juga diaktifkan. Oke, kita keluar dari sini. Nah, sekarang kita menuju ke kamus pribadi ya. Jadi bagaimana kita membuat shortcut dari sini? Kalau kita akan membuat shortcut daripada keyboard ini, maka kita membuatnya dari sini. Nah, di sini. Coba kita pilih untuk semua bahasa. Kemudian ini ayat Inggris dan ini coba saya ambil bahasa Indonesia. Bagaimana kita membuat kamus di sini? Oke. Kita bikin kamus di bahasa Indonesia. Pengaturan. Oke. Kamus bahasa Indonesia. Oke. Tambah tombol. Kita pilih tambah. Tambahkan ke kamus. Ketik Oke. kata, kotak edit. Nah, di sini kita mengetik kata. Misalnya kita ketik selamat pagi ya. F. Oke, kita ketik selamat pagi. S R E O L O Maaf. O dihapus. O P O K L L Q A N M A 5 6 Y U Y T T. Selamat pagi ya. P Q A H G O I ya, selamat pagi. Hapus. Kemudian kita mengedit pintasan opsional kotak edit. Nah, di sini kita mengetik shortcutnya mau dibikin apa, misalnya kita bikin SP ya. SP 0 P. Nah, di sini coba kita selesaikan. Keyboard disembunyikan. Nah, oke, sekarang kita menuju ke pesan. Bagaimana, apakah kamus ini atau shortcut ini jadi? Kita coba lihat di pengetikan pesan. Oke, di sini akan saya ketik selamat pagi yang bershortcut SP ya. SP. Huruf besar S. Nah, kita ketik SP di sini. Huruf besar S.
Ya. 0 P Iya. P Coba apakah ada? 5. Selamat pagi. Nah, Terus di sini. dihapus. Nah, di sini kalau kita kirim maka di sini akan terdapat teks selamat pagi. Begitu. Kalau misalnya kita bikin teks-teks yang lain, misalnya selamat malam atau yang lain-lain yang agak panjang, kita bikin shortcutnya apa, kita tinggal mengingat atau kita tinggal ketik shortcutnya saja, maka di sini akan muncul kamus-kamus atau kata-kata yang sudah kita bikin tadi. Oke, mungkin demikian cara mudah untuk menggunakan Gboard atau Google Keyboard. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.